Halo, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika. Ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 menjadi isu krusial. Pemerintah menjamin ketersediaan pangan pokok aman dan terkendali. Optimisme ini muncul lewat peran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Pandemi COVID-19 membuat ketahanan pangan dunia menjadi rentan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap menjamin dan memastikan ketersediaan pangan pokok yang aman dan terkendali. Hal ini didasarkan atas prognosa 12 komoditas yang dipantau Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, di mana ketersediaan pangan pokok tercatat surplus. Badan Ketahanan Pangan memperkirakan stok akhir tahun 2021 dapat memenuhi kebutuhan 2 hingga 3 bulan pada awal 2022. Harga pangan strategis juga terpantau stabil, namun harga komoditas seperti minyak goreng, telur ayam, dan daging sapi perlu mendapat perhatian khusus. Meski tercatat surplus, distribusi antar wilayah khususnya bagian timur menjadi perhatian Badan Ketahanan Pangan. Hal ini dikarenakan permasalahan sebaran produksi yang tidak merata antar wilayah dan konektivitas antar wilayah masih terkendala, sehingga mengakibatkan suatu wilayah pasokannya surplus dan wilayah lainnya defisit. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan yang dihadapi guna menciptakan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menjamin 273 juta penduduk Indonesia tidak boleh ada yang bersoal dengan pangan, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat selalu menjadi perhatian Kementan. Bagaimana Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memastikan stok pangan dan stabilitas harga pangan hingga akhir tahun? Dan apa saja upaya yang dilakukan serta rencana ke depan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual dengan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Sarwo Edy. Pak Sarwo Edy? Ya, halo, siap ya. Iya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu Bapak untuk bergabung bersama CNN Indonesia. Pak Sarwo Edy, seperti yang kita bersama ketahui bahwa kita itu sudah berada dalam pusaran pandemi COVID-19 ini kurang lebih 1,5 tahun begitu ya Pak ya. Sebuah persoalan kesehatan tapi residunya ini menjalar ke berbagai bidang termasuk tentunya ketahanan pangan. Nah, sejauh ini bagaimana Pak untuk ketersediaan atau stok pangan secara nasional dan juga stabilitas harga nasional Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ketahanan pangan itu sebetulnya mempunyai 3 pilar. Hmm. Yang pertama, bagaimana ketersediaannya, kemudian yang kedua, bagaimana keterjangkauannya, dan yang ketiga, bagaimana pangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kategori yang cukup dan aman. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk tahun 2021, kita menyisakan kurang dari 2 bulan lagi dari sekarang. Dan sampai saat ini kondisi ketersediaan pangan kita berdasarkan perhitungan prognosa neraca pangan strategis bulan Januari sampai dengan Desember 2021, hampir semua komoditas dalam kondisi surplus. Neraca beras surplus 9,3 juta ton ini sampai dengan akhir Desember, Mbak. Kita ngitung Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Jadi neraca beras itu kita perkirakan akan surplus 9,3 juta ton. Kemudian untuk jagung itu akan surplus 2,8 juta ton. Bawang merah akan surplus 128.000 ton. Kemudian bawang putih akan surplus 195.000 ton, daging sapi 168.000 ton, daging ayam ras 377.000 ton, telur ayam ras 241.000 ton, gula pasir 1,1 juta ton, dan minyak goreng 618.000 ton. Ini perhitungan atau prediksi kita sampai dengan akhir Desember 2021.
Ini adalah hal yang tentu saja patut diapresiasi, Pak, karena mengingat saat ini kita berada dalam situasi yang semuanya serba terbatas begitu. Sebenarnya apa saja terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan sendiri, Pak, untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan pangan secara nasional ini, Pak? Baik, jadi terobosan-terobosan yang kami lakukan adalah yang pertama tentu saja produksi pangan harus selalu terjaga. Hmm, Kementerian Pertanian memang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui berbagai upaya seperti memperluas areal tanam baru, kemudian mengembangkan pertanian modern dengan mengoptimalkan teknologi yang ada. hmm, Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan indeks pertanaman yang biasanya tanam satu kali mm-mm, menjadi 2 kali tanam, yang sudah 2 kali bisa menjadi 3 kali tanam, atau yang sudah 3 kali sekarang ada program IP4. Artinya bagaimana bisa nggak kita menggunakan varietas-varietas unggul berumur pendek mm-mm, sehingga bisa 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang keempat yang kita lakukan adalah bagaimana para petani tersebut bisa merubah mindsetnya dari mm-mm. pola bertani secara tradisional menjadi petani yang eh, apa namanya Modern begitu yang ya, Pak? berubah Hmm, menjadi petani-petani modern, mm-mm, tentunya melalui sistem mekanisasi, sehingga kita dari Kementerian Pertanian banyak membantu alat-alat mesin pertanian, terutama alat olah lahan, ada juga alat tanam, kemudian alat panen, dan alat pasca panen. Artinya apa? Bahwa semakin cepat petani menggarap lahannya, maka semakin cepat juga akan tanam kembali. Itu yang kita lakukan yang pertama. Kemudian kaitan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal. Juga terus kita memasifkan agar masyarakat tidak tergantung pada beberapa komoditas saja. hmm, Untuk tujuan apa? Agar kita tidak tergantung kepada beras. Sehingga hmm. kami di sini selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenyang itu tidak harus dengan nasi. Iya. Karena kita minimal mempunyai sumber karbohidrat lebih kurang 77 komoditas. Kemudian selain itu, Mbak, kita juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan Hmm, sebagai oke. sumber pangan dan gizi bagi keluarga melalui kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L, Seperti apa dan itu, Pak? sekarang banyak diminati oleh kelompok wanita tani. Kita juga mendorong pentingnya cadangan pangan melalui penguatan cadangan beras Hmm, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, juga bagaimana kita bisa mengembangkan lumbung pangan masyarakat atau LPM sebagai sentral pangan di desa, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pengembangan pasar, mitra tani, kemudian fasilitasi distribusi pangan dari wilayah yang surplus ke wilayah-wilayah defisit, oke. serta intervensi distribusi untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hmm, Yang terakhir, kita juga melakukan updating kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan setiap bulan dengan berkoordinasi tentunya dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pangan aman dan cukup. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi di lapangan mm-mm. kondisi ketersediaan pangan baik di produsen maupun di konsumen. Sehingga kita harapkan bahwa pangan secara nasional itu akan cukup. Demikian, Mbak. Ya, itu adalah hal yang luar biasa sekali ya, Pak, di tengah kondisi pandemi saat ini seperti saya sampaikan tadi dengan berbagai keterbatasan, tapi Badan Ketahanan Pangan bisa menjaga stok pangan nasional dan juga stabilitas harganya ini benar-benar terjaga begitu ya. Nah, ini kira-kira Allah. kalau di akhir tahun nih, Pak, ada komoditas khusus nggak sih, Pak, yang mendapatkan perhatian secara khusus begitu? Ya, saya pikir kalau kita lihat dari sisi produksi, Kementerian Pertanian secara konsisten berupaya menciptakan pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern, Hmm, tentunya dengan terus berinovasi, melakukan terobosan-terobosan strategi pembangunan sektor pertanian yang semakin antisipatif dan adaptif tentunya
terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini kita memanfaatkan informasi iklim sebagai langkah antisipasi dengan menerapkan perencanaan budidaya tanaman dan menentukan jadwal tanam. Selain itu, kita juga memanfaatkan penggunaan teknologi, Mbak, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dan memanfaatkan greenhouse untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam. Dan selain itu juga kami selalu melakukan monitoring pasokan dan harga pangan secara rutin untuk memastikan kecukupan pangan di setiap daerah. Iya, artinya bahwa dari Badan Ketahanan Pangan sendiri ternyata sudah memiliki sebuah sistem yang kita bisa sebut sebagai early warning system gitu ya Pak ya, untuk menghadapi ya situasi seperti cuaca buruk ataupun situasi-situasi yang pasti tidak kita harapkan seperti bencana alam. Dan kita juga ingin mengetahui Pak sebenarnya bagaimana pemanfaatan teknologi yang diterapkan di Badan Ketahanan Pangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward, masih bersama Bapak Sarwo Edy, Pelaksana Tugas Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Pak Sarwo Edy, melanjutkan perbincangan kita. Tadi Bapak di segmen 1 sempat menyampaikan bahwa ketahanan pangan secara nasional ini tergantung dari ketersediaan dan juga keterjangkauannya. Yang artinya di sini juga yang paling menunjang adalah distribusinya ya Pak ya. Untuk rantai distribusi sendiri di Indonesia sejauh ini bagaimana ya Pak? Kaitan dengan distribusi pangan. Iya. Distribusi pangan ini yang pertama kita punya pasar mitra tani atau toko tani Indonesia Center atau TTIC yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada pasar mitra tani atau sering disebut dengan PMT. Ini bukan dimaksudkan untuk mengganti atau menyaingi pasar yang ada, namun berfungsi sebagai stabilisator dan penyeimbang harga. Biasanya kalau sudah di pasar itu harganya tinggi, TTIC atau TTI ini harganya relatif lebih murah karena langsung dari para petani gitu, sehingga yang diuntungkan dalam hal ini adalah para petaninya sendiri. Kemudian pasar mitra tani ini menjual bahan pangan di bawah harga pasar karena memotong rantai pasok dengan membeli produk pangan langsung dari para petani atau kelompok tani atau produsen. Yang saat ini kita sudah memiliki sekitar 114 pasar mitra tani atau toko tani Indonesia Center yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu kita juga memiliki sekitar 2.000 lebih outlet toko tani Indonesia atau TTI yang merupakan mitra mitra TTIC, toko tani center ya. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini yang jelas harganya itu akan lebih murah dari harga-harga di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kemudian kaitannya dengan distribusi pangan, kita melakukan intervensi distribusi pangan pokok atau pangan strategis dari daerah surplus ke daerah defisit atau dari wilayah dengan harga rendah atau murah ke wilayah dengan harga tinggi, sehingga bagaimana kita untuk menstabilkan harga kita mengirim ke daerah yang minus dari daerah yang surplus. Tentunya ada intervensi dari Badan Ketahanan Pangan membantu biaya transportasi. Selain itu juga BKP dan Dinas Pangan di daerah provinsi maupun kabupaten kota melakukan gelar pangan murah, Pak. Apa itu Pak? Besar di seluruh Indonesia. Jadi gelar pangan murah ini hasil bumi dari para petani, 12 komoditas tersebut, tentunya dengan harga yang di bawah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Jadi ini barang-barang itu langsung dari para petani kita. Tentunya kita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, kami juga melakukan kerjasama dengan Perumbulog
kemudian PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan klaster pangan BUMN dan BUMD, serta pelaku usaha pangan lainnya dalam upaya melakukan pasokan atau suplai bahan dengan melalui outlet-outlet TTIC maupun TTI. Ya, Pak, berbicara tentang distribusi artinya memang kita tidak bisa memungkirin ada sejumlah pasokan yang kita itu masih membutuhkan pasokan dari luar negeri atau impor begitu ya Pak ya. Nah, apakah dengan kondisi yang pandemi saat ini artinya Kementerian Pertanian dan juga Badan Ketahanan Pangan ini menjadikan ini sebagai momentum untuk ketahanan pangan nasional yang artinya kebutuhan pangan yang biasanya impor itu akhirnya sudah bisa produksi dari dalam negeri saja begitu Pak? Ya, jadi kita upayakan mengandalkan produksi dalam negeri. Kemudian untuk meminimalis impor. Jadi seperti misalnya beras kita sudah tidak impor lagi, kemudian jagung juga. Dan untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan menyusun peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan, food security and vulnerability yang menggambarkan tentunya situasi ketahanan dan kerentanan pangan serta karakteristik wilayah rentan rawan pangan. Dan berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan selama 1 tahun telah berhasil menurunkan jumlah kabupaten kota rentan pangan dari 76 kabupaten kota pada tahun 2019 sudah turun menjadi 70 kabupaten kota pada tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan bahwa penyebab kerentanan pangan itu bersifat multidimensi. Maka penanganan perlu melibatkan lintas sektor, Mbak. Dalam rangka meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Desa. Selain itu juga telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dengan 7 eselon 1 dari kementerian atau lembaga lain. Sehingga kami berusaha menggulirkan berbagai intervensi dan program dalam rangka pengentasan daerah rentan pangan. Maksud saya dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan, antara lain bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pertanian keluarga, kemudian pengembangan korporasi usaha, kemudian pekarangan pangan lestari, serta penguatan cadangan pangan pemerintah di masyarakat. Sehingga kita harapkan bahwa ketersediaan pangan itu selalu terjaga. Iya, Pak, artinya memang dari Badan Ketahanan Pangan ini nyatanya memang tidak cuma melakukan intervensi dan juga program-program strategis, Pak, tapi juga berinovasi karena juga baru diluncurkan website logistik pangan ya, Pak ya. Kita ingin mengetahui lebih jauh tentang website logistik pangan ini, Pak, di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Bapak Sarwaedi. Pak Sarwaedi, ini BKP baru saja meluncurkan website logistik pangan, Pak. Bisa dijelaskan seperti apa manfaatnya nanti untuk masyarakat, Pak? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi website logistik pangan ini memuat data dan informasi yang selalu terupdate, antara lain yang pertama kaitan dengan data prognosa neraca pangan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kemudian bagaimana panel harga pangan yang ada, kemudian monitoring stok pangan. Kemudian di sana juga ada rekomendasi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian ada aplikasi transaksi online
Dan yang terakhir ada informasi pendukung terkait logistik pangan. Jadi melalui website logistik pangan ini, informasi pangan, terutama harga pangan strategis, kemudian kondisi stok pangan dan sebaran keberadaan stok pangan tentunya, serta kondisi pangan, kondisi pasokan pangan maksud saya, baik nasional maupun daerah dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan murah. Kemudian informasi tersebut juga akan memudahkan ya pemerintah dalam mengambil langkah-langkah antisipatif maupun solutif untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerahnya. Oke, baik Pak. Di sisi lain kita juga mengetahui bahwa ada rencana ya Pak untuk pengalihan kelembagaan dari BKP ini ke Badan Pangan Nasional. Ini akan seperti apa Pak rencana ke depannya Pak? Baik, terima kasih. Saya jelaskan sedikit bahwa kita sudah terbit, jadi pemerintah sudah menerbitkan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Iya. Di dalam peraturan tersebut tergambar bahwa Badan Ketahanan Pangan merupakan embrio dari Badan Pangan Nasional, sehingga di dalam pasal 1 disebutkan bahwa Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pangan Nasional dipimpin oleh kepala. Kemudian di pasal 2-nya, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Artinya apa? Di sini mempunyai 11 fungsi. Jadi Bappenas itu mempunyai 11 fungsi, mempunyai 11 fungsi, dan di sana juga disebutkan bahwa BKP diintegrasikan menjadi tugas pokok dan fungsi BKP diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Kemudian konsolidasi terkait kelembagaan ini masih terus kita lakukan sesuai dengan pasal 46 Perpres tersebut. Jadi dalam pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 itu secara jelas disebutkan bahwa pegawai negeri sipil Badan Ketahanan Pangan dapat menjadi pegawai negeri sipil Di Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional, oke. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa perlengkapan pendanaan dan dokumen Badan Ketahanan Pangan dialihkan menjadi perlengkapan pendanaan dan dokumen Badan Pangan Nasional. Baik. Kemudian di ayat yang ketiga disebutkan bahwa pengalihan PNS, kemudian perlengkapan pendanaan dokumen dan anggaran dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 tahun. Ya. Itu, Mbak. Baik Pak Sarwoedi, ini apa yang menjadi harapan ke depan dari BKP Pak? Baik. Yang pertama, kehadiran Badan Pangan Nasional tentunya diharapkan mampu mengakomodir tugas pemerintah di bidang pangan yang selama ini tersebar di beberapa kementerian teknis. Kemudian yang kedua harapannya adalah bagaimana kita bisa menjamin ketersediaan dan cadangan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan gizi. Kemudian yang kelima, bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan mutu pangan segar. Kemudian yang keenam, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dan yang terakhir, tentunya bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan ketahanan pangan ini secara lebih efektif lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Harapan yang harus kita.
Ya, semoga harapan-harapan tersebut bisa tercapai ya Pak, dan semoga dari perbincangan kita ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai upaya yang dilakukan oleh BKP untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pak Sarwoedi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami Pak. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Sarwoedi selaku pelaksana tugas Badan Ketahanan Pangan terkait penguatan ketahanan pangan nasional. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.